wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiraini Nurwita dari Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi tahun 2018. Yang pada saat ini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri domisili di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya, maaf mengganggu waktunya. Saya dari Siliwangi izin mengganggu sebentar Bu waktunya. Boleh Ibu? Boleh, mangga. Terima kasih Ibu. Mangga masuk. Mangga duduk Bu. Maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Iya, gak apa-apa Bu. Kenalkan, nama saya Hiraini Nurwita. Saya dari IKIP Siliwangi Bu. Ya kebetulan saya punya tugas nih. Tugas KKN saya itu mengobservasi keluarga yang mempunyai anak atau adik yang daring Bu. Kalau Ibu di sini udah berkeluarga, udah nikah? Oh belum. Tapi ada adik saya yang sedang sekolah daring SMP. Oh iya. Mungkin boleh saya tahu identitas Ibu Bu, namanya siapa Bu? Oh, nama saya Dina Alipa Bu. Usia Ibu berapa Bu? Usia 23 tahun. Ibu di rumah saja atau kegiatannya apa saja? Oh, saya guru tapi sama daring online di rumah. Ya. Ya mungkin saya ada sedikit pertanyaan buat Ibu, tidak apa-apa ya Bu ya? Apa Bu? Mungkin ini kaitannya tentang daring ya Bu ya, pembelajaran online. Nah mungkin pertanyaan yang pertama itu yaitu mungkin apa saja faktor penghambat saat mengerjakan pembelajaran online untuk adik Ibu? Hambat pembelajaran online ya Bu. Sebenarnya banyak mungkin ya. Faktor yang pertama mungkin si anak jenuh, males di rumah, tidak bertemu temannya, di sekolah pasti jenuh. Kemudian kuota pasti ya sangat menghabiskan kuota. Kemudian mungkin kalau di rumah itu harus ada yang membimbing. Mungkin beruntung adik saya, misalnya ada saya yang diam di rumah. Mungkin jika yang lain orang tuanya harus bekerja, kasihan ya tidak ada yang membimbing, seperti itu. Mungkin hambatan daring. Itu ya. Mungkin kalau misalkan bertemu dengan teman-teman nggak begitu jenuh ya Bu ya? Iya, ada hiburan. Karena mungkin pergi dari rumah ya Bu ya? Iya, kalau di sini kan sendirian. Ini pertanyaan yang kedua ya Bu ya, Iya. apakah Ibu merasa puas dengan adanya pembelajaran online ini Bu? Mengenai puas, jujur pasti tidak ada yang puas ya, kurang puas. Iya. Lebih enakan, lebih puas di sekolah. Ada yang membimbing guru, fasilitasnya juga lebih memadai di sekolah. Kalau di sini kan ya apa adanya lah, HP. Dalam mungkin ya Bu ya? Ada tamu. Dari mana ya? Saya dari IKIP Siliwangi Bu. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Iya, mohon maaf mengganggu waktunya Bu, sebentar ya. Ini untuk tugas KKN saya Iya. untuk observasi kaitan pembelajaran daring. Ibu mempunyai anak ya Bu ya? Ya, Yang sedang daring? ya. Alhamdulillah dua-duanya lagi dari. Oh gitu. Iya, mungkin untuk perkenalan saja ya Bu ya. Boleh saya mengetahui identitas Ibu? Oh, boleh. Nama saya NKT Kurniati, umur sekitar 47-an lah. Kebetulan saya juga seorang pengajar. Oh gitu ya, jadi orang tua di rumah juga, orang tua di Iya, sekolah, di sekolah juga ya, juga sekaligus ya. merangkap. Hebat. Ibu rumah tangga juga. Iya Bu, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Di sini ada 3 pertanyaan untuk Ibu. Saya boleh mengajukan pertanyaan ya Bu ya? Boleh. Kalau bisa saya Iya. bantu, insyaallah. Mungkin di sini saya pengen tahu Bu, apakah ada perubahan sikap anak setelah pembelajaran daring Bu? Pasti ya, itu dari segi positif
atau segi negatifnya. Bahkan mungkin lebih banyak negatifnya ya untuk anak. Biasanya mereka tatap muka, belajar dengan penuh semangat, bertemu teman-teman. Karena daring ini seharian anak tidak pernah sosialisasi, itu mungkin ya dari segi negatifnya. Terus tidak pernah kenal dunia luar, kenalnya itu hanya dunia maya saja, main game. Bahkan pembelajaran pun kadang-kadang kalau tidak saya ingatkan, tidak saya paksa, ya cuek aja. Mungkin jadi keenjoyan main ya, HP ya, di betul. medsos ya Bu ya. Iya betul. Mungkin dari segi positifnya ya sudah pasti banyak kalau betul-betul dimanfaatkan dengan baik ya daring ini, handphone ini ya otomatis bakal menambah wawasan juga untuk anak. Ada segi positifnya ya Bu. IT-nya jadi semakin pinter, mungkin itu aja positifnya. Lebih banyak negatifnya sih Bu. Iya betul sekali ya Bu ya. Ya mungkin pertanyaan kedua ini Bu, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu ketika belajar daring Bu? Kalau sempat pasti saya dampingi ya, karena tadi sudah saya katakan selain sebagai orang tua saya juga sebagai pengajar, maka selalu saya sempatkan untuk mendampingi anak Selalu gitu ya, ya, Bu, ya. dalam Iya. pembelajaran gitu mungkin. Mungkin ini Bu ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oh ya boleh. Mungkin menurut Ibu bagaimana peran pemerintah terhadap pembelajaran daring selama COVID-19 ini? Apakah sudah berjalan dengan baik Bu? Mungkin kriteria baik di sini ya menurut saya ya alhamdulillah sih kalau menurut saya gitu ya. Salah satu contoh dukungan dari pemerintah mungkin dengan adanya subsidi kuota ya, Iya, kuota dari kuota Kemendikbud, belajar ya Bu. terus akses ID belajar anak juga difasilitasi. Mungkin untuk saat ini batas dukungan dari pemerintah yang saya cermati itu mungkin sampai di situ ya. Oh ya satu lagi mungkin juga ke sekolah-sekolah alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan-bantuan seperti untuk sarana prokes Win ya, seperti sanitizer dan lain masker juga itu ke sekolah itu alhamdulillah luar biasa dukungannya. Apakah itu mungkin untuk kuota ada masalah tidak Bu? Hanya terbatas mungkin ya. Kaitan jaringan mungkin atau Itu seperti pasti apa? setiap daerah memiliki kualitas jaringan yang beda-beda ya, itu pasti. Nah kebetulan di rumah saya ini kalau cuacanya lagi bagus maka internetnya bagus, tapi kalau cuacanya lagi hujan mendung ya otomatis itu. Iya Ibu, terima kasih mungkin untuk Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Mohon maaf saya sudah mengganggu Ibu ya Bu ya. Ya, Terima kasih. senang bisa membantu. Sama-sama Ibu. Ku peluk rayunya dirimu. Oh, ada satu di hati ini. Itu kamu. Boleh. Nama saya Marcelina Lusanda. Terus apa lagi? Nama mungkin usia Ibu berapa ya Bu? Usia sekitar 40 ya. Ibu di sini punya anak berapa Bu yang sedang melakukan daring? Satu sih yang sedang melakukan daring, satu di tingkat SMK. Oh, Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan sama Ibu ya Bu ya. Ya boleh. Ya, mungkin di sini saya mempunyai pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring selama COVID-19? Untuk pembelajaran daring selama COVID ini, mungkin untuk anak saya ya, yang saya lihat itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya mungkin si anak lebih banyak mengetahui mengenai pembelajaran secara online, tuh, secara online. Nah, untuk kekurangannya mungkin itu yang
Yang pertama anak kesulitan dalam memahami materi pembelajaran karena memang pembelajaran yang dilakukannya itu satu arah ya, sama pihak susah untuk komunikasi ya. Kemudian selain itu juga kesulitan untuk sharing, baik itu sama teman seangkatannya, teman sekelasnya maupun dengan gurunya sendiri. Terus Sekarang ya udah hampir 2 tahun ya Bu ya. iya, udah hampir 2. Sama temannya ya. Iya. Jadi memang sama teman-teman sekelas itu malah secara ini komunikasi lewat online gitu, WA gitu kan. Terus pembelajaran tatap langsung ini belum pernah gitu. Iya, mungkin ini ada pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bagaimana sistem pembelajaran secara daring ini dilakukan Bu? Yang saya lihat itu anak saya sistem pembelajaran daringnya ada beberapa ya yang dilakukan. Yang pertama mungkin untuk tatap mukanya itu secara virtual itu bisa dilakukan tidak tiap hari, paling sebulan itu 1 kali dengan guru mata pelajarannya. Nah, kalau untuk pembelajaran online lainnya itu bisa menggunakan WA, ada juga yang menggunakan GCR, Google Classroom, ada juga yang menggunakan LMS gitu. Jadi setiap guru mapel kadang beda-beda ngasih pembelajarannya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu nih, apakah ada pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi belajar siswa? Ada pengaruhnya Bu. Yang saya lihat dari anak saya itu mungkin motivasinya jadi menurun ya, semangat belajaran menurun. Kadang mungkin saya kasih motivasi juga biar tetap semangat gitu kan. Iya, malah dia daripada daripada belajar online itu karena memang di rumah sendiri gitu kan belajarnya, nggak ada temen sharing juga, dia lebih memilih main game, kadang mungkin untuk merefresh otak, iya daripada belajar. Nah memang saya harus lebih mengawasi gitu untuk sistem pembelajaran di rumah untuk anak. Terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Iya, sama-sama. Atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Waalaikumsalam.